Jadi ada 3 kata yang muncul dari apa yang saya sampaikan tadi itu. Yang pertama kata filsafat, kemudian kata ekonomi, dan kata Islam. Nah, tentu 3 kata itu memiliki makna sendiri-sendiri. Misalnya, kalau teman-teman membuka kamus bahasa Indonesia, di situ filsafat memiliki sejumlah arti dan pengertian. Misalnya pengertian yang pertama, bahwa filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada dan sebabnya, dari mana asal dan hukumnya. Lalu kedua, ada yang mengartikan bahwa filsafat itu adalah teori yang mendasari alam pikiran atau suatu kegiatan. Lalu berikutnya, filsafat juga dimaknai sebagai ilmu yang berintikan logika, estetika, metafisika, dan epistemologi. Kemudian yang terakhir, filsafat juga dimaknai sebagai kumpulan anggapan, asumsi, gagasan, dan sikap batin yang dimiliki oleh orang atau masyarakat sehingga menjadi sebuah falsafah. Nah, itu kata filsafat. Nah, kemudian kata ekonomi, ya. Kata ekonomi sendiri ini saya yakin kita udah punya gambaran, tetapi bila mengacu kepada beberapa referensi, ekonomi itu diartikan, dimaknai sebagai ilmu sains sosial yang mengkaji perlakuan manusia dalam memperuntukkan sumber daya untuk memenuhi keperluan dan kehendak manusia. Kalau kita menengok atau membuka buku-buku yang ditulis salah satu tokoh ekonomi namanya Paul Samuelson, ya, dia menyebutkan bahwa ekonomi itu berkaitan dengan kehidupan praktis sehari-hari. Nah, itu. Lalu berikutnya Islam, ya. Islam menurut asal katanya berasal dari kata aslama, menyerah, sulamun tangga, dan salima yang maknanya selamat. Nah, aslama berarti menyerah kepada Allah dan bersedia tunduk kepada segala yang datang dari sesuatu yang menciptakan, yakni Allah. Kemudian sulamun, bahwa Islam itu merupakan tangga. Untuk apa? Untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Nah, lalu kemudian kata yang terakhir salima. Jadi Islam itu membawa pemeluknya ke arah keselamatan. Tidak hanya kehidupan di dunia yang sementara ini, tetapi juga jauh di akhirat kelak. Nah, itu kata Islam. Nah, kemudian kita dapat mengambil satu konklusi atau kesimpulan bahwa filsafat ekonomi Islam ini, ya, adalah upaya mengetahui dan menyelidiki dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada dan sebabnya, dari mana asal dan hukumnya, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam ilmu ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu. Dengan kata lain, pengkajian atas dasar-dasar dan prinsip, sumber, dan nilai-nilai dari seluruh aktivitas ekonomi, kita kaji dia, kita analisis dia dengan kacamata agama atau ajaran Islam sebagai falsafah hidup manusia. Nah, itu gambaran dari filsafat ekonomi Islam. Jadi filsafat ekonomi Islam ini merupakan sesuatu yang sangat mendasar yang harus dipahami oleh mahasiswa, khususnya pembelajar ekonomi Islam. Barangkali itu sebagai pengantar dan pembuka untuk memberikan semacam pressure, ya, untuk kita membuka, mencari referensi-referensi yang ada. Di lain waktu nanti kita lanjutkan. Sekian, terima kasih atas atensi.